Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua, memberkati kita semua. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, eh, saya bertemu di akhir-akhir ini orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dilihatkan kepada banyak orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun mereka ini ada perubahan di dalam dunia mereka, walaupun mereka ini hidupnya itu diturunkan dari tahta dunia, dari kenaikan dunia, saudara-saudara, tetapi hidupnya penuh damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidupnya tenang, saudara-saudara ya. Hidupnya ini apa namanya tetap stabil ya, walaupun pendapatannya turun, saudara-saudara. Tetapi ada beberapa juga pendapatannya naik, dia tetap damai, dia tetap indah dilihat, dan dia tetap jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga saya melihat saudara-saudara orang-orang yang walaupun dia Kristen, saudara-saudaraku, dia mengalami goncangan ketika dunia ini bergerak, Bapak Ibu, ketika dunia ini bergoncang. Dunia di sekitarnya itu bergoncang, Bapak Ibu Saudara. Dia galau, dia sedih, saudaraku, dia menatap seakan-akan itu masa depannya tidak jelas, saudara-saudara ya. Eh, itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada beberapa orang yang dunianya itu mau naik, mau turun, saudara-saudara ya. Tetapi saya melihat ini orang kok apa ya? Ini orang kok stabil gitu, orang kok penuh damai gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya melihat itu di pelayanan kita ya, Bapak Ibu Saudara ya, yang stabil, mereka tidak apa ini ikut bergoncang walaupun dunianya bergoncang ya. Salah satunya Mas Lamro pernah kesaksian, wah Pak, saya ini sekarang diturunkan Pak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, diturunkan dari kantor jadi marketing gitu. Terus mau dipindah katanya. Tetapi Mas Lamro saya lihat tetap senyum, tetap stabil, tetap melayani, tetap cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang mestinya kita harus seperti itu, gitu ya. Mestinya harus seperti itu. Setiap kita stabil, Bapak Ibu Saudara. Kita terus cinta Tuhan, mau eh, ada order, mau tidak ada order, mau saudaraku apa namanya dunianya bergoncang, kita tetap order. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya kita bisa seperti itu ya, mau ada gas mau nggak ada gas. Saya lihat anak-anak Tuhan hidupnya tetap tersenyum ya. Dunia bertanda tanya dengan itu. Dunia ada apa ini gitu ya. Dan itu menjadi satu komunikasi pertama untuk kita bisa memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang di sekitar kita, dan mungkin ada beberapa orang yang membawa satu satu gitu Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya 5 kali terbawa hanya karena hidup di dunia ini yang berubah. Orang ini tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sehingga stabil ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat eh, firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya. Pilihan Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Pilihan Tuhan atas hidup kita ya, Efesus 1 ayat 4.
Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, ya. Yohanes juga mengatakan demikian, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Nah, pilihan kita itu dipilih berdasarkan Dia, Saudara. Dia Yesus Kristus yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana Yesus menebus kita. Bagaimana Yesus itu menderita dengan menebus kita dengan cara menderita. Bapak Ibu Saudara, dengan cara membayar harganya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Nah, pilihan hidup kita tidak main-main. Pilihan hidup kita adalah pengorbanannya nyawa, Bapak Ibu Saudara. Pilihan hidup kita ini sudah didasarkan bukan karena kita cantik, ganteng, hebat, ada potensi besar dalam hidup kita. Bahkan itu semua nol, Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu semua nol sama sekali. Ya, tetapi Tuhan melihat kita dengan kasihnya, dengan cintanya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat kita ciptaannya karena kita diciptakan dan setelah itu kita dosa, kita gagal, kita mewarisi dosa sehingga banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Oleh karena kita tidak mampu itu, oleh karena kita lemah itu, oleh karena kita saudara-saudara tidak dapat apa-apa. Saudara-saudara, maka belas kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu memilih kita. Wajarlah Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita atas keselamatan itu. Wajarlah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, menaikkan korban syukur bukan karena gaji kita naik, bukan karena juga yang lain, tetapi keselamatan yang dari kita. Wajarlah kita menyanyikan pengorbanan Yesus. Wajarlah kita memazmurkan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sebab untuk menebus dosa kita, Dia mengorbankan nyawanya. Sebab untuk memilih kita, Dia turun ke dunia memilih kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi pilihan Tuhan atas hidup kita dengan penebusan itu adalah awal. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa sia-siakan itu. Cepatlah Bapak Ibu Saudara berpaling dan bertanya, untuk apa kita ditebus, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah awal dari sebuah perjalanan, yaitu memahami pilihan Tuhan, yaitu memahami pilihan Tuhan yang begitu fenomenal sekali dengan pengorbanannya, dengan salib, Bapak Ibu Saudara. Kita yang adalah orang berdosa itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita wajib setiap bulan dan setiap waktu melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Tuhan dan memberitakan kematian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, sorry tadi Alkitab mengatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Yang kedua, sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memilih kita, maka disiapkannya dunia baru, Bapak Ibu Saudara. Maka disiapkannya dunia baru. Jadi ketika Tuhan memilih kita, ada dunia di depan Bapak Ibu Saudara. Dunia yang diartikan adalah bisa di dunia bisnis, bisa di dunia olahraga, bisa di dunia artis. Dunia banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dunia rohani ya Bapak Ibu Saudara. Dunia yang kudus, dunia yang baru Bapak Ibu Saudara. Semua menjadi baru dalam hidup kita dan kita punya dunia yang baru di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan
Allah telah memilih kita. Ya, kenapa bukan kakak kita dulu? Kenapa bukan adik kita dulu? Bahkan kenapa bukan papa mama dulu? Bahkan kenapa bukan paman kita dulu, kembaran kita dulu? Karena Allah punya maksud di sana. Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda harus terus tekun dan Anda punya dunia baru ke depan. Ya, keluarga Bapak Ibu Saudara bisa bertobat oleh karena Anda dan saya. Keluarga kita bisa datang kepada Tuhan oleh karena kita. Bapak Ibu dan itu mereka merasakan dunia baru seperti kita. Ya, sukacita kita bukan karena dunia. Ya, Bapak Ibu kita punya teman-teman yang sepertinya dulu nggak kenal. Kita jadi kenal lebih dekat lagi seperti jauh melebihi saudara kandung, saudara sedarah. Bapak Ibu semua itu dunia baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, berkat-berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya saudara-saudaraku, itu semua Bapak Ibu Saudara disediakan Tuhan bagi kita. Dunia baru itu benar-benar diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang terakhir dari ayat ini adalah penting sekali, saudara-saudara, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil, dipilih untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Kata kudus, kata suci artinya adalah dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari dunia berarti kita punya dunia yang baru, dunia yang suci, dunia yang mulia, dunia yang penuh bahagia dan sukacita, bukan karena dari dunia itu sendiri, tetapi dunia yang baru. Allah kita sebagai pusat perhatian kita, Yesus kita sebagai pusat perhatian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini perlu kita memikirkan, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu pilihan Tuhan atas hidup kita. Saudara, kita wajib syukuri itu. Kita wajib hidup di dalam pilihan Tuhan itu. Bapak Ibu, kita wajib Bapak Ibu Saudara mempunyai dan menjelaskan sendiri dalam hati dan pikiran kita, kebahagiaan kita atas pilihan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita punya dunia baru. Bapak Ibu, kita punya dunia baru, Bapak Ibu Saudaraku, penuh bahagia, sukacita. Walaupun dunia luar kita antah barantah, saudara-saudaraku, berguncang, tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Anda dan saya punya dunia baru. Yang ketiga, kita dipilih Tuhan untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Nanti lain waktunya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bahas eh, yang lain-lain. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan memilih kita dari banyak sekali orang, dari jutaan miliaran orang di dunia ini. Tuhan memilih kita duluan. Mari kita bersyukur. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan di tempat duduk Anda, dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur.